Perkenalkan, nama saya Wiwin Kristiani Waruwu dengan NIM 12222413011 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 yaitu mengapa PAUD itu sangat penting. Nah, PAUD itu sangat penting atau pendidikan anak usia dini itu sangat penting karena di usia inilah anak-anak akan membentuk pendidikan yang paling bagus. Di usia inilah yang paling tepat untuk meningkatkan fisik dan mental anak, untuk meningkatkan efektivitas serta kapasitas anak, untuk mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan yang berikutnya, dan juga untuk meningkatkan perkembangan emosional dan intelektual anak, dan juga untuk membentuk karakter positif anak. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu bagaimana prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Nah, prinsip pembelajaran pada anak usia dini yang pertama yaitu bermain sambil belajar. Saat bermain, anak akan melatih otot besar dan otot kecil, melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, bersosialisasi, dan mengenal matematika, bahkan sains, dan banyak hal lainnya. Nah, prinsip yang kedua yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Guru harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan usia anak. Perkembangan anak itu tergantung pada kematangan anak. Nah, kematangan anak itu juga dipengaruhi oleh status gizi, kesehatan, dan juga pengasuhan, bahkan pendidikan. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada kebutuhan anak secara menyeluruh. Guru juga harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak itu seperti kesehatan dan gizi yang memadai, pengasuhan yang tepat, dan juga pendidikan, serta juga pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Prinsip yang keempat yaitu berpusat pada anak. Artinya di sini yaitu anak diberi kesempatan untuk mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan juga aktif melakukan serta mengalaminya sendiri. Dengan demikian, anak itu berperan sebagai pusat pembelajaran. Yang kelima yaitu pembelajaran aktif. Nah, guru juga perlu menciptakan banyak kegiatan menarik yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu serta memotivasi berbagai kritis dan kreatif pada anak. Anak didorong untuk menjadi pembelajar yang aktif, yaitu melakukan aktivitas belajar atas dasar ide anak, bukan hanya mengikuti instruksi atau arahan dari guru. Nah, prinsip yang keenam yaitu berorientasi pada pengembangan karakter. Nah, di sini yaitu pemberian rangsangan pendidikan dan pembelajaran itu diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh yaitu berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Nah, pemberian rangsangan pendidikan dan pembelajaran itu diarahkan untuk mengembangkan kecakapan hidup anak yang mencakup kompetensi yakni berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan juga kreatif. Prinsip yang kedelapan yaitu lingkungan kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang juga diatur agar dapat berinteraksi dengan guru, pengasuh, dan anak lainnya. Lingkungan yang kondusif ini mampu mendorong munculnya proses pemikiran ilmiah anak. Pertanyaan nomor 3 yaitu apa yang harus dilakukan orang tua ataupun dipersiapkan orang tua ataupun guru untuk mempersiapkan anaknya masuk ke sekolah dasar. Nah, yang perlu dipersiapkan orang tua yang pertama yaitu anak diajak keluar. Anak diajak keluar untuk berkunjung ke lingkungan di luar rumah, tujuannya agar anak terbiasa dengan lingkungan yang ada. Anak harus didorong agar mau berkenalan dengan orang lain ataupun memperhatikan kegiatan di sekitarnya. Yang kedua yaitu perbanyak komunikasi. Misalnya, tanya tentang kegiatan selama 1 hari. Hargailah setiap jawaban anak. Hindari juga pertanyaan yang diajukan bertubi-tubi karena akan membuat anak kesal dan akhirnya tidak mau bercerita. Yang ketiga yaitu anak diajak berkunjung ke SD terdekat. Ajak anak berkunjung ke sekolah dasar yang ada di dekat rumah atau di SD yang akan dituju nantinya. Berkenalanlah dengan guru-gurunya di sana. Hal ini juga berguna agar anak tidak malu dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Yang keempat yaitu salurkan kegiatan terarah. Cobalah anak diajak untuk menyalurkan kegiatan fisik secara terarah, seperti berlari, memanjat pohon, ataupun menitir trotoar di pinggiran jalan. Yang kelima yaitu kegiatan motorik halus. Nah, perbanyak kegiatan yang menunjang perkembangan motorik halus.
seperti bermain tanah liat, membuat tulisan di atas pasir ataupun tepung dengan menggunakan jari tangan, atau membantu ibu memeras santan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk menanamkan tanggung jawab dan kemandirian pada anak. Misalnya, selesai makan, mintalah agar anak langsung membawa piring ke dapur atau minta ia untuk membereskan mainan setiap selesai bermain. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana tanggapan saudara yang berkaitan dengan anak masuk ke sekolah dasar harus melalui seleksi masuk. Tanggapan saya dengan anak yang masuk sekolah dasar harus melalui seleksi masuk yaitu menurut saya tes ini biasanya bertujuan untuk melihat apakah calon murid memiliki tumbuh kembang yang sesuai dengan usia ataupun juga untuk menyisir adanya kemungkinan kesulitan belajar sehingga sekolah dapat menentukan apakah dapat melayani anak tersebut atau tidak. Jadi, tes seleksi masuk ini bukan masalah perlu atau tidaknya, tapi sekolah memang berhak untuk menentukan kriteria. Sebaliknya, juga jika orang tua merasa tidak cocok bagi anak, maka tidak perlu dipaksakan untuk masuk ke sekolah yang dituju. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan dari 4 pertanyaan tersebut. Saya ucapkan terima kasih.